mau membagikan kesaksian dari apa yang saya lihat, saudara-saudara, luar biasa. Jadi yang pertama, Pak Gary dengan Dr. Foster terkesan sekali dengan cara kita menjalankan konferensi atau seminar. Sangat bagus dan mereka memuji kita, cara kita melayani. Dan dia tidak habis-habis ngomongin mengenai diajak makan di Jimbaran. Itu sangat mengenang sekali ya Pak, buat mereka. Ya, mungkin dari seluruh perjalanan kemarin yang paling mengesankan adalah diajak makan. Maka dia mau bawa istrinya akan datang lagi ke sini. Ya, luar biasa. Yang berikutnya adalah orang-orang yang kita undang. Dan saudara-saudara memang ternyata saya menyaksikan sendiri karena Dr. Foster itu sudah menjalankan itu lebih dari 15 tahun. Muridnya ribuan. Gereja yang sudah dirintis juga mungkin lebih dari 30.000 dari jaringannya dia. Jadi kemarin diajak ketemu dengan jaringan yang di Vietnam itu memang saudara-saudara, Vietnam itu negara komunis. Tetapi gereja rumah bertumbuh dengan luar biasa. Kalau saudara lihat salah satu tempat di mana kami mengadakan pertemuan itu tempat kuliah sebetulnya. Tapi dipakai untuk ibadah yang hadir orang-orang muda. Jadi orang-orang muda yang banyak yang belum sekolah Alkitab. Tapi ikut trainingnya dia, menjalankan, mempraktekkan, lahirlah gereja rumah lagi. Jadi saudara-saudara saya mau nanti materinya itu dari buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5 itu akan diterjemahkan. Dan beliau akan datang untuk menyelesaikan itu perlu 7 hari. Jadi hanya orang-orang khusus, bukan hanya gembala-gembala yang mau ikut meramaikan. Tapi orang yang benar-benar bisa melatih. Jadi kita undang orang-orang kayak Pak Boymin, 33 provinsi, 1 provinsi 1 datang ke sini. Menyelesaikan itu dari buku 1 sampai buku terakhir. Nah untuk yang kemarin kalau belum merintis gereja tidak boleh datang. Harus merintis gereja baru bisa melanjutkan. Supaya kena sasaran. Nah saudara-saudara, saya menyaksikan dampak daripada pelayanannya Dr. Foster memang itulah yang sebetulnya kita cari selama ini. Bagaimana sebuah pemuritan atau sebuah pelatihan yang bisa memproduksi dan menggandakan pelayanan gereja. Nah saudara-saudara, saya menyaksikan sendiri ada mahasiswi yang biasa-biasa saja yang sudah bisa mengembalakan. Bahkan bisa memuridkan dan mengutus orang-orang yang dia gembalakan ke puncak-puncak gunung menjangkau. Saudara-saudara, ternyata memang ada jalan, ada cara bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak harus menunggu sampai Anda selesai S2. Sekarang saudara punya ilmu tadi bagaimana menjangkau langkah-langkah yang sudah diberikan itu bisa langsung dipraktekkan. Amin. Haleluya. Jadi saya rindu anak-anak kita pun nantinya saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Jadi saya menyaksikan itu. Maka tidak heran kalau dia diangkat menjadi chairman-nya atau menjadi salah satu board Church Growth International. Saudara mungkin mendengar berkali-kali dia mengatakan dia menjadi board-nya Choyonggi. Dan di situ yang ada kalau dari Indonesia hanya 2, Pak Niko dengan Pak Yakub Nahwai. Untuk Indonesia diwakili oleh beliau-beliau. Dan untuk negara-negara yang lain. Jadi saudara-saudara, orang ini punya akses yang luar biasa. Dan saya yakin bukan kebetulan kami bisa dipertemukan dengan orang ini. Amin. Orang kedua yang mungkin sangat memberkati saya adalah Pak Gary itu. Pak Gary itu ternyata pengusaha dan semua biaya perjalanannya Dr. Foster ditanggung dia. Dia menyisihkan sebagian besar dari hasil usahanya untuk membiayai dia. Dan dia tidak khotbah, dia hanya menyertai Dr. Foster aja kemanapun dia pergi. Dia sisihkan sebagian besar karena dia yakin. Dia menyaksikan bahwa dari semua pelayanan yang pernah dia bantu, yang paling produktif, yang hasilnya nyata adalah pelayanan yang dilakukan oleh Church Planting Institute ini. Maka dia sudah bilang ada di beberapa negara, lebih dari 19 negara. Lebih dari 19 negara sudah ada kantornya. Nah dia terkesan sekali dengan apa yang kita lakukan di sini dan itulah sebabnya dia senang bisa berpartner dengan kita. Karena dia melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sudah bisa berpotensi untuk memberkati Indonesia dan wilayah-wilayah yang lain. Amin. Haleluya. Jadi ini prinsip saudara-saudara. Prinsip yang saudara harus pelajari dalam hidup ini adalah lakukan apa yang menjadi panggilan Anda. Tidak mesti harus ngopi orang lain. Pelayan Dr. Foster itu sangat unik. Kalau saudara bisa melihat cara dia melayani sangat unik. Dan banyak orang
yang datang kepadanya yang mengatakan 3 tahun yang lalu Dr. Foster bilang saya begini-begini. Ini benar terjadi. 2 tahun yang lalu dokter bernubuat mengenai ini benar terjadi. Hampir semua yang datang kepadanya berterima kasih karena berterima kasih kepada apa yang dia nubuatkan itu terjadi. Nah, saudara-saudara yang mendapatkan kata-kata nubuatan dari Dr. Foster, dengar baik-baik, itu banyak yang terjadi. Ya kan? Haleluya. Jadi mulai setia melakukan bagian saudara, nanti Tuhan akan melakukan bagian saudara. Amin. Yang ketiga, saya belajar sesuatu. Saya belajar dari hamba Tuhan ini mengenai membangun hubungan dengan orang layak. Orang layak. Kemana-mana dia ketemu dengan orang layak. Salah satu yang saya sengaja diajak Paulus, nanti kamu ikut saya. Kamu lihat sendiri. Ini orang-orang yang luar biasa. Properti terbesar di Vietnam. Saya diajak ke sana, ketemu dengan suami istri ini, saudara, dan istrinya punya perusahaan properti, suaminya punya perusahaan properti, dan waktu ketemu, apa yang dilakukan hanya berdoa. Dia tidak ngomong macam-macam, dia tidak minta apa-apa, dia hanya berdoa untuk mereka dan mengucapkan kata-kata yang baik. Maka tidak heran, saudara, orang-orang yang diberkati ini memberkati pelayanannya mereka. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, ternyata memang Tuhan sudah memiliki orang-orang yang akan dikirim untuk menolong Anda. Saya tanya kepada beberapa perintis di Vietnam, bagaimana Anda bisa meninggalkan kampung halaman Anda dari Hanoi pergi ke Saigon merintis? Saya ditopang oleh orang layak. Jadi tidak ada bantuan dari gereja. Pergi dulu datang ke sana, ketemu dengan orang layak ini yang membantu mereka untuk memulai gereja. Kalau saudara nunggu dari bantuan dari gereja, dari Mercy, atau saudara tidak akan pernah melayani. Mereka sudah punya strategi, jadi makanya diajarkan Anda harus pintar membangun hubungan dengan orang lain. Saya baru mudeng, baru ngerti. Kalau kamu pergi tidak usah bawa makanan. Yesus pesan, jangan bawa makanan, bawa pakaian secukupnya. Kalau kamu ketemu dengan orang layak, tinggal di situ. Tuhan sudah menyiapkan mereka untuk saudara-saudara. Amin. Jadi saudara yang nanti mau masuk terjun dalam pelayanan, berdoa supaya Tuhan mengirim orang layak. Saya ditantang, Paulus, kalau kamu mau bicara dulu dengan istri. Saya akan pertemukan kamu dengan hamba-hamba Tuhan yang besar di dunia. Termasuk saya akan pertemuan kamu langsung dengan anaknya Yakub Nahway. Karena itu anaknya Yakub Nahway, kemanapun saya pergi, dia yang bawa tas. Padahal dia gembala sidang sekarang. Siapa namanya? Anaknya Pak Yakub. Yohanes. Ya. Jadi Pak Foster ini seperti ayahnya. Makanya kalau dia datang ke Indonesia, kalau enggak di Pak Niko khotbahnya, di Pak Yakub Nahway. Karena itu sudah hubungannya sudah lama. Nah, bilang kalau kamu mau ketemu dengan pemimpin-pemimpin dunia supaya tahu pelayanan kamu, nanti saya kasih akses ketemu dengan mereka. Dan tidak sembarangan orang bisa ada di dalam pertemuan itu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, ya kan? Mau ketemu dengan pemiliknya Samsung, pemiliknya Hyundai, semua ada di CGI namanya, Church Growth International. Mereka ini adalah orang yang mendukung pekerjaan Tuhan yang mendunia. Saya pikir, wow, saya yakin itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Katakan kepada teman saudara. Amin. Tidak ada kebetulan. Maka saya sedang menyaksikan sendiri perjalanan yang Tuhan bawa kemarin itu luar biasa. Perjalanan walaupun melelahkan, tapi perjalanan pembelajaran. Saya melihat seorang hamba Tuhan yang melayani dengan roh. Kemanapun dia melayani, dia punya nubuatan akurat sekali. Banyak yang diberkati. Ya. Ini salah satu pemilik properti yang cukup besar, namanya Deborah Property. Waktu dia berdoa, dia mengatakan, nama Deborah nanti akan terpampang di gedung-gedung tingkat tinggi. Langsung kaget dia, sudah ada, sudah terpampang. Saudara-saudara, jadi saya yakin sekali, saudara, dia sedang mengajari saya dengan Gary. Kalau Gary sudah biasa karena selalu ikut. Tapi saya mau mengatakan ini kepada Anda bahwa tidak ada salahnya belajar dari sebuah pelayanan yang sudah terbukti bekerja dengan baik. Hasilnya sudah ada, tidak perlu harus mencoba sesuatu yang baru lagi. Amin. Saya mau mengatakan ini, buat saya ini adalah sebuah promosi dari Tuhan. Ya, dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan, pengusaha-usaha di berbagai negara kemarin. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bisa meluangkan waktu dengan Dr. Foxer dan temannya Pastor Dion dari Atlanta. Juga sebuah keistimewaan. Dan saya yakin Tuhan sedang mempercayakan kepada kita sesuatu
sesuatu yang kita kembali kepada panggilan kita semula. Kita mulai dengan church planting dan kita kembali ke sana dan Tuhan memberikan kepada kita jalan bagaimana bisa menjalankan. Saya yakin kita akan berdoa supaya apa yang dilakukan oleh Dr. Foxer di Pakistan itu sampai ada 30.000 gereja. Saudara bisa melihat betapa luar biasa dampak daripada pengajaran itu. Dan saya yakin ini bukan kebetulan. Saya mau kasih poin sekarang. Mengapa saya dibawa oleh Tuhan ke sini? Saya merenung. Nomor 1, Tuhan melihat kesetiaan. Tuhan melihat kesetiaan. Lakukan apapun yang ada di depan mata dengan setia. Saya mau kasih prinsip ini kepada saudara. Karena ternyata Tuhan itu punya tim penilai di surga. Anda setia atau tidak? Kesetiaan itu harga mati di hadapan Tuhan. Anda tidak bisa nyuap Tuhan untuk bisa loncat, kemudian tahu-tahu dipromosikan atau mempromosikan diri sendiri, tidak bisa. Setia dengan yang ada. Balik kepada perumpamaan talenta, hamba-hamba yang setia dan tidak mikir siapa untung siapa rugi. 2 hamba itu. Pada akhirnya mereka yang mendengarkan kalimat ini, sabaslah hambaku yang setia. Amin. Suatu saat atau sekarang ini saudara dipercayakan apapun di pekerjaan, di pelayanan, apapun yang ada di depan mata, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Karena yang kasih rezeki itu Tuhan. Saudara mungkin pekerjaan saudara yang mencatat atau bikin video atau apa. Mungkin gaji saudara tidak banyak, tapi rezeki dari Tuhan, itu ada cara Tuhan memberikan kepada saudara. Karena apa yang saudara lakukan adalah untuk ada aja berkat ekstra yang Tuhan berikan melalui cara-cara yang berbeda. Itu rezeki. Kalau gaji itu hasil kerja, kalau rezeki itu uluran tangan dari surga. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.